Pernyataan politikus PKS Tifatul Sembiring yang melontarkan kata baperan membuat warga meradang. Buntut dari pernyataannya itu, Koalisi Pemuda Kaltim mendatangi kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur, Samarinda Ulu pada Senin 24 Januari 2022, segera pukul 23:20 waktu Indonesia Tengah. Edi disebut membela Edi Mulyadi terkait Ucapan Tifatul bikin PKS Kaltim ketar-ketir. Tifatul pun minta maaf. Ditulis oleh X Hardi dari suar.com. Bukan hanya Edi dan Azamhan yang ketakutan. PKS juga terlihat panik dan tidak mau terlibat lebih jauh dalam kasus ini. PKS sudah buru-buru klarifikasi bahwa Edi bukan bagian dari PKS karena sebelumnya sudah tersebar bahwa Edi adalah mantan caleg PKS. Saat Edi ditekan oleh sejumlah pihak. Bayangkan, kalau tidak salah ingat, sudah ada 3 laporan polisi, belasan aduan dan pernyataan sikap terkait ulah Edi. Masif sekali. Nah, ternyata ada sebuah insiden. Diduga karena pernyataan dari Tifatul Sembiring, Koalisi Pemuda Kaltim mendatangi kantor DPW PKS Kaltim, Samarinda Ulu, Senin menjelang tengah malam. Dari keterangan seorang anggota, sebelumnya mereka berada di salah satu kafe setempat, mengevaluasi seruan aksi yang mereka lakukan Senin siang. Lalu mereka mendapati link berita yang memunculkan pernyataan salah satu politisi PKS yang nampak membela Edi Mulyadi, yang diketahui bernama Tifatul Sembiring. Ketua Koordinator Lapangan Koalisi Pemuda Kaltim, Said Fuad Assegaf, mengatakan ingin meminta kejelasan terkait statement Tifatul. Statement yang dimaksud adalah masyarakat Kaltim tidak perlu baperan atau bawa perasaan terkait pernyataan Edi Mulyadi yang dinilainya tidak ada unsur menghina, sara ataupun delik aduan. Padahal tadi sore kita baru selesai menyatakan aksi dan masih panas-panasnya. Beliau malah mengeluarkan statement yang kembali menciderai hati kita masyarakat Kalimantan Timur, ucapnya. Intinya tidak terjadi apa-apa, tapi mereka berharap agar Tifatul bisa menarik ucapannya dan meminta maaf kepada masyarakat Kaltim. Karena kita di sini sudah mulai reda. Proses hukum terhadap Edi Mulyadi juga sudah mulai berjalan. Jadi jangan gengsi dan silahkan meminta maaf, kata salah satu anggota lainnya. Kalau tidak ada itikat baik, kami akan mensomasi Tifatul Sembiring, karena kami hanya ingin beliau meminta maaf, katanya. Nah, lucunya Ketua DPW PKS Kaltim bilang bahwa PKS dalam menyampaikan semua statement yang berkaitan dengan kebijakan partai ke publik melalui juru bicara atau pejabat lain yang ditunjuk. Tifatul Sembiring tidak punya wewenang dalam menyampaikan sikap ataupun kebijakan dari PKS. Tapi saya tegaskan lagi bahwa itu tidak ada kaitannya dengan instruksi dari PKS. Semata-mata itu memang beliau, karena bertemu dengan wartawan menyampaikan secara spontan, katanya. Lucu bukan? Tifatul enak-enak bikin statement di Jakarta. PKS Kaltim yang ketar-ketir, deg-degan tidak bisa tidur semalaman. Saking paniknya PKS, Tifatul pun dilepehin. Ternyata Tifatul pun ikutan minta maaf jika ucapannya disalahpahami. Kronologinya begini. Dia ditanya soal sikap PKS yang menolak RUU IKN. Lalu dia ditanya apakah Edi Mulyadi adalah kader PKS. Lalu Tifatul menjawab Edi memang pernah jadi caleg dari PKS, tapi sekarang sudah tidak aktif sebagai kader atau pengurus di PKS saat ini. Lalu Tifatul ditanya lagi terkait pernyataan Edi soal jin buang anak. Saya pun dulu waktu mau pindah ke Depok dari Tanah Abang, teman-teman bilang, lu mau pindah ke tempat jin buang anak? Dulu Depok memang masih sepi, katanya. Setelah itu Tifatul dimintai pandangan tentang ketersinggungan etnis yang terjadi belakangan ini. Dia bilang jumlah penduduk Indonesia 276 juta jiwa, terdiri dari 1.340 suku, lebih dari 800 bahasa, 17.508 pulau, dan berbagai macam adat dan budaya. Misalnya orang Medan kalau ingin meyakinkan orang lain, nada bicaranya agak tinggi. Itu bukan menghardik, tapi sekedar menekankan. Kalau dikit-dikit tersinggung, baper, kapan nikahnya kita? Kata Tifatul. Disinilah awal mula masalahnya. Silakan nilai sendiri ya. Makanya jangan komentari isu yang lagi panas. Untung saja dia tidak berada di Kalimantan. Terlepas dari itu, ada semacam pelajaran keras buat kelompok sebelah. Lain tempat, lain situasi. Selama ini mereka merasa berjaya di Jakarta. Tapi di pulau lain jangan coba-coba deh. Apa yang terjadi pada Edi dan pernyataan sikap dari warga Kalimantan adalah sebuah gambaran besar bagi siapapun yang berniat memancing di air keruh apalagi bikin gaduh. Bayangin kelompok sebelah sampai tidak berkutik dan tidak ada yang berani membela Edi. Inilah kalau mereka berhadapan dengan yang lebih kuat. Dan satu lagi, ini adalah bukti jika kita semua bersatu,
Kelompok sebelah dan kadrun bakal habis. Kalau kita semua kompak, mereka tidak punya tempat di NKRI. Bagaimana menurut Anda? Bukan masalah, saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya akan minta maaf. Jadi begini, saya tidak negeri. Cuma yang saya sangkan adalah tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi yang jauh, terpencil. Gitu. Sebelumnya viral sebuah video yang berisikan kritik Edi Mulyadi soal lahan IKN yang dinilai tidak strategis. Klarifikasi Edi dan Azam justru bikin tambah marah warga Kalimantan. Ditulis oleh Alifur Rahman dari siwar.com. Apa yang terjadi pada Edi Mulyadi tampaknya sudah masuk ke babak lebih serius dari yang kita bayangkan. Masyarakat Dayak rupanya tidak akan puas hati membiarkan Edi Mulyadi hanya menjalani proses hukum positif di Indonesia. Tapi mereka dengan tegas mengatakan harus menjalani hukum adat juga. Lebih dari itu, pimpinan masyarakat adat Dayak juga sudah bersiap untuk datang ke Kapolda dan Pangdam untuk melakukan koordinasi penjemputan Edi Mulyadi ke Tanah Borneo. Jangan kira kamu berada di tempat jauh bisa sembunyi, dimanapun akan kami cari dan temukan. Begitu kira-kira pernyataan yang baru saja saya dengar dari televisi. Rupanya bagi masyarakat Kalimantan, pernyataan Edi Mulyadi tidak bisa selesai dengan maaf. Bahkan meski ada sebagian kepala adat memaafkan, sebagian besar rupanya enggan memaafkan. Bagi kita masyarakat umum yang sudah terbiasa dengan kalimat provokatif dari Edi Mulyadi atau kawan-kawannya yang ada dalam video tersebut, yang kerap main forum-foruman atau bela-belaan, sehari dua hari mungkin kita sudah bisa melupakan, lalu beranjak ke isu lain. Tapi bagi warga Kalimantan, rupanya penghinaan Edi Mulyadi ini seperti sebuah akumulasi. Karena mungkin memang selama ini banyak orang yang meragukan Kalimantan sebagai ibu kota baru. Mungkin mereka juga sudah mendengar sebelumnya, tapi baru Edi Mulyadi lah yang membuat pernyataan sangat-sangat kasar, sampai ada istilah tempat jin buang anak dan hanya genderuwo kuntilanak yang mau tinggal di Kalimantan. Rupanya bagi warga Kalimantan ini bukan sekedar penghinaan biasa, tapi juga punya alasan fundamental terkait kesiapan Kalimantan untuk menjadi ibu kota Indonesia. Penjelasan soal Kalimantan secara SDM sudah sangat siap itu makin menunjukkan betapa mereka tidak mau diragukan, apalagi sampai dihina-hina seperti yang disampaikan oleh Edi Mulyadi. Lebih dari itu, permintaan maaf Edi Mulyadi ternyata justru memantik emosi warga Kalimantan jauh lebih keras lagi. Karena permintaan maafnya dinilai main-main, sambil cengengesan dan tanpa rasa bersalah, malah memberikan penjelasan yang sebenarnya hanya ingin membenarkan dirinya sendiri. Edi Mulyadi nampaknya lupa bahwa orang-orang Kalimantan itu juga sama seperti kita semua, yang bisa berpikir, terpelajar, dan mampu menilai setiap kalimat yang disampaikan Edi Mulyadi.